Lah. Aduh, aku lapar nih. Gimana nih? Udah malam lagi. Kamu lapar, Bim? Iya, aku lapar. Kamu ketinggalan zaman. Ada apa memang? Di GKI sekarang ada kantin online. Di dalam kantin ini, Bim, kamu bisa pesan. Ada banyak sekali menu-menu yang diedarkan di sini. Ini ada risoles, ada yang lain-lain, es jus, ada cake juga. Kamu tinggal pesen, nanti telepon ini adminnya. Setelah itu akan ada kurir yang nanti akan langsung. Oh, langsung ke rumah ya? Yoi men. Kamu nggak perlu takut. Wah, nanti kalau keluar nanti ada corona. Honda. Tetap di rumah aja. Karena kurir yang mengantar. Karena kurir yang mengantar. Asik sekali. Terima kasih GKI Kediri. Oke. Tidak sedikit orang berlomba untuk berada di depan layar, menampilkan apa yang menjadi kemampuan mereka supaya dikenal. Tapi tidak banyak orang mau berada di balik layar, sebab mereka harus berani untuk tidak dikenal. Karyanya mungkin dinikmati oleh banyak orang, tapi tidak banyak orang mengapresiasi kerja keras mereka. Tidak banyak yang tahu apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh mereka. Hanya satu hal yang pasti, Tuhan memakai dan memperlengkapi mereka untuk menjadi alat di tangannya. Malam hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, di Sebelah Mata edisi khusus, kita akan berbincang dengan dua orang narasumber. Mereka yang selama ini ada di balik layar. Langsung saja kita berbincang dengan mereka. Oke, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita sudah berjumpa dengan dua narasumber kita, Wahyu dan Bima, di studio Sebelah Mata. Nah, apa kabar Wahyu dan Bima? Ya, perkenalkan, nama saya Ateng, Mas. Oke, Ateng. Saya Romi. Iya, kalian mungkin sudah gila ya. Iya. Gimana, Mas? Ini nggak ada skripnya loh, Mas. Saya bingung ini, nanti saya tanya-tanya apa ini ya. Masih waras ya. Ya. Nah, Wahyu dan Bima, ketika corona ini menghantam Indonesia dan kemudian semua off kegiatan gereja, lalu kita mulai online, ya toh, dan kalian kebagian untuk menggarap tugas. Wahyu menggarap apa saja? Saya menggarap anak orang, Mas. Saya menggarap ibadah umum, terus PA. Ini acara yang nggak mudah banget. Oke, Sebelah Mata. Sebelah Mata. Apa nih ya? Gak usah no. Iya, itu mungkin ya. Oke, Bima. Kalau saya ASP, itu renungan dari majelis sama sekolah minggu. Sekolah minggu. Udah itu aja. Nah, apa sih yang kalian pikirkan dan rasakan ketika mendapat tugas sebagai tidak hanya editing tuh ya, dari proses perekaman. Apa yang kalian pikirkan dan rasakan ketika mendapat tugas yang nantilah ya, perasaannya seperti apa pasti bisa share gitu. Oke, apa yang dipikirkan Wahyu dan Bima? Kalau aku sejujurnya
proses adaptasinya agak kaget kok, karena saya baru pertama kali berkecimpung di dalam dunia videografi, dan sebenarnya saya juga sekedar tahu dari sebelum-sebelumnya, sekedar tahu tapi tidak pernah terjun langsung. Dan puji Tuhan, karena anugerah Tuhan ternyata saya diberi talenta bisa syuting, bisa editing, dan ya puji Tuhan teman-teman juga support sih sejauh ini. Wahyu? Ya awalnya saya terkejut sih. Wow, wah corona. Ya, maksudnya saya terkejut karena sebenarnya ini proyek yang dulu pernah ada beberapa jemaat itu bilang sebelum corona itu bilang, Mbok yo sekali-sekali ibadahnya itu dimasukkan di YouTube. Jadi orang-orang yang di luar itu nanti bisa nonton. Nah itu saya mesti bilang, wah, nggak usah ngeditnya malas sama gitu. Lah kok ternyata pas belum ada corona ini, wah mungkin Tuhan sudah berkata, ayo sudah waktunya online. Sudah waktunya online. Itu ya yang dipikirkan Wahyu dan Bima. Nah, Wahyu kan statusnya adalah karyawan dari GKI Kediri. Sudah pasti tidak bisa nolak. Ya, mau gak mau harus. Dikasih tugas ini tidak bisa nolak. Cuma kan kalau Bima ini kan statusnya masih mahasiswa aktif, kuliah masih juga online, tentu juga ada tugas-tugas online. Pertanyaannya kenapa mau nggarap tugas ini? Kenapa Bim? Karena ya saya menganggap itu sebagai ladang pelayanan gitu loh. Oke. Karena bukan berarti itu apa ya dengaran nih. Jadi apa? Ngisi waktu luang enggak. Sebenarnya ya kalau dikatakan ngisi waktu luang ya bisa aja, karena memang itu kerjaan di waktu luang, tapi bukan itu yang mendasari kenapa aku mau ambil pelayanan ini. Karena pertama karena kerinduan untuk melayani Tuhan, itu sih yang pertama dan utama. Dan itu yang menggerakkan Bima sampai mau menggarap tugas Ya, benar. ini. Nah, Wahyu jadi karyawan tentu ada pekerjaannya, ada jobnya, ditambah dengan rekam, lalu kemudian editing. Pasti pernah burnout. Burnout itu overload, pernah. over capacity dari kapasitasmu. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kamu mengelola perasaan, pikiranmu, lalu moodmu? Pernah ya ngalami burnout ya? Pernah. Kayaknya sering. Nah, saya puji Tuhan dipertemukan dengan seseorang yang sangat perhatian kepada saya, yaitu teman-teman saya. Bukan seorang teman, seorang teman, seorang Maksudnya itu satu. dengan beberapa orang yang, Oke. yang Tuhan pertemukan dengan saya itu, meskipun mereka hanya duduk diam dengan canda-candaannya, tapi itu sudah membuat saya itu sangatlah happy sekali. Saya berterima kasih kepada teman saya Karel. Iya. Walaupun sering diras ya. Ya, meskipun sering diras, meskipun sering diolok-olok, tapi itu sebuah kasih sayang teman-teman kepada saya, yaitu olok-olokan mereka yang sangatlah kejam sekali. Dan itu yang membuatmu kemudian berhasil mengelola overloadmu, burnoutmu, supaya kamu tetap mengerjakan apa yang jadi tugasmu. Ya, itu. Atau justru menambah bebanmu? Ya, ada waktunya itu membuat beban. Beberapa hal jadi beban malah. Oke. Boleh tahu seorang yang tadi kamu sebutkan? Maksudnya beberapa orang loh, maksudnya beberapa orang. Mario, Bima. Soalnya tadi Bim bilangnya kan biasanya pernyataan pertama yang benar. Ya, itu ada seorang yang memperhatikan saya. Nah, itu yang Oke, kembali lagi ke topik utama, ngomongin tentang ibadah online. Oke, cuma jangan bertanya-tanya seseorangnya, supaya Wahyu nanti akan mengungkapkan siapa orangnya. Yang merasa. Iya. Kolom komentar. Tunggulah. Nah, Bima dan Wahyu masih semangat gak ngerjain tugas ini sampai bulan depan? Dan kalau masih, motivasi apa, dorongan apa yang kemudian membuat kalian tetap ya
semangat semangat begitu ya. Semangat untuk mengerjakan tugas ini sampai bulan depan atau sampai gereja kita bisa ibadah onsite. Ya, ini pertanyaan dada ya teman-teman ya, karena pemberitahuan bahwa ibadahnya dilanjut, ibadah online-nya masih dilanjut itu barusan. Jadi ini pertanyaan yang kalau saya kemarin waktu ngedit yang tanggal 28 ini ya, buat hari ini tadi, waktu saya ngedit itu saya pikir, wah, terakhir. Semangat ya. Terakhir. Tapi kemudian kan ada wacana belum tentu ditunda ya toh. Belum tentu ditunda atau belum tentu diadakan. Nah, tapi kalau dengar nih kabar, oh Wahyu Bima ibadahnya ditunda sampai bulan depan. Nah, masih semangat enggak? Ya, untuk semangat nanti akan kita buat lagi. Mungkin masih semangat. Masih. Apa yang mendorongmu, motivasi apa supaya tetap semangat itu? Itu kalau saya lihat itu kan saya biasanya lewat di Pakelan tuh kalau keluar berangkat kerja itu, apalagi waktu hari Minggu itu kan sering jalan lewat. Nah, di beberapa orang Pakelan kan kebanyakan juga jemaat dari GKI Kediri. Nah, mereka itu biasanya nonton ibadah streamingnya itu, ibadah GKI punya GKI Kediri itu biasanya di depan rumah. Terkadang itu bareng sama kumpul-kumpul dengan keluarga. Nggak pernah sampai di dalam rumah itu jarang, tapi seringkali di luar rumah terus jadi nonton bareng sama tetangga-tetangga. Nah, yang buat saya termotivasi, yang buat saya semangat itu adalah mereka semua yang dengan semangat itu masih tetap nonton gitu. Oke, itu yang mendorong Wahyu mengatakan semangat untuk bulan depan. Bima, masih semangat Bim? Puji Tuhan sejauh ini masih semangat. Karena puji Tuhan sama Tuhan setiap hari selalu diperbarui semangatnya. Oke. Motivasi apanya? Aman. Ada motivasi yang mendorongmu? Kalau Wahyu kan begitu melihat jemaat masih beribadah, dia tambah semangat. Bima ada enggak motivasi apa? Karena aku yang ku kerjakan adalah ibadah KA dan aku punya adik. Yang aku bayangkan adalah kalau ibadah KA itu nggak ada online, terus aku bayangin dari adikku sendiri, adikku ibadah dari mana gitu loh. Itu yang membuat aku tetap harus semangat gitu. Dan artinya anak-anak seusia adikmu itu juga membutuhkan hal itu. Pasti perlu. Oke. Nah, selama ini pekerjaan kalian mulai dari syuting, editing, pengambilan gambar dan lain sebagainya bisa nggak dianggap sepele? Atau mungkin saya yang terlalu lebay mengatakan bahwa kalian sudah menjadi rekan kerja yang luar biasa. Bisa nggak dianggap sepele atau sebenarnya pekerjaan ini membuktikan bahwa kalian adalah rekan kerja yang luar biasa, yang menjadi alat Tuhan menyatakan bagaimana Tuhan berkarya sampai hari ini walaupun di tengah segala keterbatasan. Sepele atau penting? Bim. Maksudnya yang dianggap penting itu pekerjaanmu. Pekerjaan. Yang selama ini kalian lakukan penting atau sepele? Penting lah. Orang mungkin bisa menganggap sepele ya. Iya, benar. Tapi kalian berdua cukup luar biasa sampai hari ini menjadi rekan kerja Allah, rekan kerja majelis jemaat untuk menyediakan sarana bagi jemaat untuk beribadah. Oke Bapak Ibu, sebelum kita lanjut dalam perbincangan kita jeda sejenak untuk kita lanjutkan dalam sebelah mata di bagian yang kedua. Lebih banyak senengnya atau lebih banyak sedihnya? Loh. Aduh, aku lapar nih. Gimana nih? Udah malam lagi. Kamu lapar, Bim? Iya, aku lapar. Kamu ketinggalan zaman. Ada apa memang? Di GKI sekarang ada kantin online. Nah, di dalam kantin ini, Bim, kamu bisa pesan. Ada banyak sekali menu-menu yang diedarkan di sini. Ini ada risoles, ada yang lain-lain, es jus, ada cake juga. Kamu tinggal pesen, nanti telepon ini adminnya. Setelah itu
akan ada kurir yang nanti akan langsung. Oh, langsung ke rumah ya? Yoi men, Oh. kamu nggak perlu takut. Wah, nanti kalau keluar nanti ada corona. Honda, tetap di rumah aja. Karena kurir yang mengantar. Karena kurir yang mengantar. Asik sekali. Asik sekali. Terima ya kan? kasih GKI Kediri. Oke.